warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Kembali berjumpa dengan saya Hisnu Arif dari Forum News Network. Saya ingin mengajak Anda akhir pekan ini untuk membicarakan sebuah peristiwa yang menurut saya ini sangat tragis ya dan sulit untuk dipercaya ini ya. Ini karena apa? Ini menimpa peristiwa yang menimpa keluarga Rudianto Gunawan. Ini warga Rumah Citra Garden Kalideres di Jakarta Barat. Kok bisa ya ada seorang warga di ibu kota Jakarta ini, ibu kota negara Indonesia, di sebuah perumahan ya kelas menengah lain termasuk ya di Jakarta, ada satu keluarga yang tewas secara mengenaskan karena tidak makan berhari-hari. Itu sementara dugaan polisi dari hasil otopsi terhadap tubuh para korban. Rudianto ini usianya sudah cukup tua ya, 71 tahun. Dia bersama istrinya bernama Kak Margareta Gunawan yang usianya 58 tahun. Putrinya Dian Gunawan 40 tahun dan satu orang lagi Budianto Gunawan umurnya 69 tahun. Ini disebut media menyebutnya sebagai ipar dari Budianto. Maksud saya ipar dari Rudianto ini. Mereka ini semua ditemukan tewas membusuk di rumah mereka yang terkunci rapat dari dalam. Kejadian di hari Kamis tanggal 10 November kira pukul 18.00 di perumahan Citra 1 Kalideres, yang mana awal mulanya ditemukan oleh warga sekitar Pak RT ada mencium bau sehingga ada timbul kecurigaan menghubungi pihak kepolisian dan secara bersama-sama membuka rumah tersebut yang mana kondisi pagar dan pintu ini terkunci di dalam, sehingga dilakukan pembukaan secara paksa dan ditemukan ada 4 mayat, 2 laki-laki 2 perempuan yang berbeda-beda posisinya, yang ada yang di belakang, ada di kamar yang tengah dan di ruang tamu. Setelah kita melakukan serangkaian penyelidikan dan olah TKP, dan mayat pun kita bawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polri untuk dilakukan otopsi. Terhadap 4 mayat tersebut tidak ditemukan tanda kekerasan. Ya, jadi tidak ada tanda kekerasan. Jadi berdasarkan dari pemeriksaan bahwa dari lambung para mayat ini tidak ada makanan. Jadi bisa diduga berdasarkan dari pemeriksaan dari dokter laboratoris bahwa mayat ini tidak ada makan dan minum cukup lama, karena ditemukan dari otot-ototnya pun juga sudah mengecil. Ihwal temuan mayat satu keluarga ini bermula itu dari keluhan sejumlah tetangga karena sejak pekan lalu itu mereka mencium bau busuk yang sangat menyengat itu dari rumah Rudianto. Pada hari Rabu lalu itu tanggal berapa ya? Tanggal 9 ya, 9 November. Petugas PLN mendatangi rumah tersebut untuk memutuskan aliran listrik karena sudah menunggak pembayarannya. Sang petugas PLN ini juga mencium bau busuk yang sangat menyengat dari dalam rumah. Mendengar masukan dari warga, ketua RW setempat, namanya ini Pak Asyong, ya, bersama warga itu hari Kamis sore kemarin 10 September memutuskan untuk masuk ke rumah. Karena pagar dan rumah dikunci dari dalam, mereka memutuskan untuk mendobraknya. Rumah keluarga Rudianto ini kalau kita lihat dari foto-fotonya ini sangat khas ya, seperti pemukiman di kawasan pecinan itu yang pagarnya sangat tinggi dan rapat. Dari jendela yang dicongkel itu kemudian Pak Asyong ini menggunakan senter mendapati satu jenazah di ruang tamu, dan itu diketahui bahwa jenazah itu adalah jenazah dari Dian, ini putri keluarga Rudianto Gunawan dan Ibu Margareta Gunawan. Jenazah Dian ini tergeletak di ruang tamu, dan kemudian setelah polisi datang dan berhasil mendobrak ruang tamu, didapati lebih banyak jenazah lagi. Ada 2 jenazah di kamar depan, ini kelihatannya jenazah Rudianto dan Margareta, suami istri itu, dan di belakangnya, di kamar belakang itu ada 1 jenazah lagi, jenazah Budianto Gunawan tadi. Nah, yang menimbulkan kecurigaan itu, menurut kesaksian Asyong, kondisi rumah tersebut rapi ya, tidak ada tanda-tanda kerusakan akibat ada orang jahat yang masuk ke rumah itu. Dia juga menemukan lilin itu terletak di atas meja. Sementara dia sempat melongok ke dalam kulkas, memang tidak ditemukan bahan makanan apapun ya di kulkas itu. Jadi kulkasnya kosong.
Keempat jenazah tersebut langsung dikirim ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk menjalani otopsi, dievakuasi dan kemudian dikirim ke sana ke Kramat Jati ya. Dari otopsi tersebutlah kemudian diketahui kalau keempat jenazah ini waktu tewasnya itu tidak bersamaan, meninggalnya tidak bersamaan. Jadi berbeda-beda waktu meninggalnya. Tidak ada tanda-tanda kekerasan fisik, sementara lambungnya itu kosong dan otot-ototnya sudah menyusut. Nah, dari hasil otopsi ini, dugaan sementara keempat orang itu, sebagaimana dikatakan tadi oleh Kapolres Jakarta Barat, itu meninggal karena tidak makan dan minum dalam waktu beberapa hari. Hasil otopsi ini sungguh mengejutkan. Kok bisa ya? Ini sekali lagi ada di Jakarta, ada warga yang meninggal dunia karena kelaparan, nggak makan berhari-hari. Tapi kok apa ya juga nggak minum juga ya? Ini memang agak aneh nih ya, menurut saya penuh teka-teki ini. Apakah pertanyaan kita ya, mereka tidak kenal dengan tetangga di sekitarnya gitu. Katakanlah kalau memang sudah kelaparan, mereka bisa meminjam dulu uang atau bahan makanan dari tetangganya, atau kalau tidak dia malu dengan tetangganya kan dia bisa melapor ke pengurus rukun tetangga tadi ya, karena ada Pak Asyong tadi ketua RT setempat. Kalau toh misalnya mereka tidak bicara dengan tetangga dan malu berbicara dengan pengurus RT, apakah mereka juga tidak punya keluarga yang bisa membantu mereka, yang bisa dihubungi oleh mereka? Dari penjelasan petugas keamanan di komplek perumahan tersebut, keluarga Rudianto ini memang dikenal punya kebiasaan aneh ya, ansos lah, antisosial gitu, nggak bergaul ya. Mereka ini kerap keluar dari komplek, bahkan itu tidak melalui pintu gerbang utama, tetapi melalui disebutnya sebagai jalan tikus di bagian lain dari komplek perumahan tersebut. Mereka sering memesan ojek itu melalui pintu tikus tersebut. Sementara dari adik Margareta yang berhasil dilacak oleh polisi, polisi mendapat keterangan bahwa hubungan mereka ini antara Margareta dengan adiknya tidak cukup dekat. Komunikasi via telepon itu katanya terjadi 1 tahun lalu, sementara kalau ketemu secara fisik itu sudah 5 tahun yang lalu. Ini agak aneh, memang juga sama-sama tinggal di kota Jakarta, tapi kalau tidak ketemu secara fisik, masa iya telepon cuma setahun sekali ya. Tewasnya keluarga Rudianto ini yang terdiri dari 4 orang dalam satu keluarga itu selain tadi itu tragis, mengenaskan, ironi, apalagi yang kita bisa sematkan itu, tapi sekaligus juga mengundang teka-teki ya. Sejauh hasil otopsi tadi memang tidak ada tanda-tanda kekerasan fisik. Polisi juga tidak mendapati ada barang-barang yang hilang, barang-barang milik keluarga ini tidak hilang. Bahkan polisi juga menemukan handphone milik keluarga tersebut. Nah, dari handphone ini diharapkan nanti polisi itu dapat mengetahui jejak digital aktivitas mereka. Nah, dari situ mungkin nanti akan ada titik terang bagaimana sebenarnya kasus ini bisa terjadi. Peristiwa ini tentu memberi pelajaran kepada kita untuk lebih satu tentu nggak boleh ansos ya, antisosial gitu, apalagi berperilaku aneh, nggak kenal sama tetangga. Jadi ketika kita hilang, misalnya tetangga juga tidak merasa kehilangan ya. Kalau kita cukup bergaul kan, ketika tidak muncul beberapa hari, pasti tetangga-tetangga akan mencari-cari kita gitu. Kalau kita aktif, katakan apakah ke masjid atau ke gereja, orang lebih akan bertanya-tanya kenapa ini orang tidak muncul gitu ya. Dan di luar itu selain kita yang harus lebih aktif, kita juga lebih peduli pada lingkungan di sekitar kita. Peristiwa semacam ini ya, peristiwa tragedi pada keluarga Rudianto Gunawan ini, kalau benar ya, dugaan sementara tadi meninggal karena kelaparan, menurut saya ini nggak boleh terjadi ya, apalagi di kota Jakarta. Bila itu terjadi pada sebuah keluarga yang katakanlah dia memang terpencil, jauh dari mana-mana, tidak ada tetangga yang di sekitar rumah mereka, kita mungkin bisa sedikit memahami. Tapi ini peristiwa tragis ini terjadi di ibu kota negara Indonesia, jaraknya tidak jauh dari Balai Kota DKI dan juga Istana Negara. Dengan kantor Balai Kota Jakarta Barat pasti jauh lebih dekat lagi. Kok bisa? Saya terpaksa menggunakan kata ini lagi ya, karena saya sangat heran ini kok bisa ada satu keluarga warga negara yang tewas karena kelaparan. Ini menurut saya selain menyedihkan juga sekaligus memalukan. Negara itu harusnya hadir untuk warga negaranya. Dalam situasi semacam ini, mau nggak mau yang harus bertanggung jawab dan yang harus disalahkan adalah pemerintah. Jangan ada kemudian kok semua salahnya pemerintah.
disitulah memang tugas pemerintah itu harus hadir untuk warga negaranya. Saya Hersubno Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.